Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pusa Putra, kawan Mari Bicara. Saat ini saya sedang bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, yaitu Pak Abdul Ghaffar. Selamat pagi Pak Abdul Ghaffar. Pagi Pak. Nah, beliau ini adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini yang agak menarik. Teman bicara bahwa aktivitas atau segala kegiatan ini sangat memerlukan anggaran untuk bisa berjalannya sebuah kegiatan. Nah, untuk Kota Cilegon sendiri, dari mana sih pendanaannya? Dan ternyata kita ketemu dengan Pak Ghaffar, ya saya panggil ya, Pak Ghaffar. Nah, memang panggilnya. Kita bicarakan ini Cilegon ini untuk membangun masyarakatnya yang maju, modern, dan bermartabat. Ini seperti apa sih, gitu kan? Ini wakil rakyat untuk memajukan masyarakatnya. Terlalu berat Pak Ghaffar. Nah, gimana Pak Ghaffar? Iya, ini kayaknya serius amat. Sebelum ke situ, Iya. sedang kegiatan apa sekarang Pak Ghaffar? Sebetulnya Komisi 3 itu kan konsentrasinya tanggung jawab sesuai tupoksi adalah bidangnya tentang keuangan dan aset. Jadi itu nanti yang akan jadi mitra kita, diantaranya misalnya BPKAD sekarang. Memang ada rencana BPKAD itu mau dibuat dua lembaga ya, yang satu khusus pendapatan Dispenda, yang satu untuk khusus pengelola aset. Tapi ini masih berjalan. Nah, saya kira ini juga yang mesti dipahami oleh masyarakat, bahwa sungguhnya sekian banyak program bagus-bagus, tapi kalau nggak ada sumber dananya, dari mana? Ya, hanya di kertas saja ya. Kalau orang Rangkas sebenarnya daluang deui. Nah, gitu. iya. Ya, kira-kira nggak seperti itulah. Oleh karena itu kita berharap ada sebuah pemahaman dari masyarakat bahwa pemerintah daerah butuh support. Di antaranya adalah masyarakat punya tanggung jawab untuk membayar retribusi, membayar pajak daerah dan sebagainya. Itu sumber nanti yang kemudian nanti akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan dan program. Gitu kan. Nah, sebetulnya Cilegon ini kayaknya banyak pundi-pundi yang belum tersentuh nih. Seperti industri, seperti kita tahulah Cilegon nomor 4 lah PRDB-nya apa. Nah, ini apa sih yang didorong oleh Pak Ghaffar sebagai wakil rakyat ini untuk itu tuh di situ tuh ada potensi ini buat balik lagi ke rakyat. Nah, seperti apa? Baik, sebetulnya untuk Komisi 3 yang tadi saya sampaikan, orientasinya kan bagaimana OPD terkait mitra, berarti ya OPD mitra. Mitra itu semaksimal mungkin menggali ya potensi-potensi pendapatan yang nanti bisa dikelola. Intinya seperti itu. Contohnya apa Pak Ghaffar? Contoh yang paling gampang kan misalnya pajak daerah itu ada sekian puluh gitu ya. Retribusi ada sekian, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kan ada sumber lain-lain yang sah, kira-kira gitu. Nah, sumber-sumber lain yang sah ini bisa jadi diantaranya adalah misalnya ketika OPD terkait atau pemerintah daerah bisa menggait mitra-mitra atau kolega-kolega yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Industri contoh satu besar. Atau lembaga-lembaga kemanusiaan, kan bisa itu dipakai untuk bagaimana dia bisa mensupport program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, menurut saya ini juga harus terus digali gitu ya. Peluang ya, banyak peluang ternyata. Masih banyak peluang, apalagi di Cilegon itu sekian ratus perusahaan yang saya kira dan itu pasti dia akan melakukan apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan atau social responsibility itu ya, corporate social responsibility CSR, atau CSR. Sehingga itulah yang nanti bisa didorong untuk agar kemudian program pemerintah daerah itu bisa disupport di sisi mana sih kira-kira? Di dalam bab keuangan ya? Atau dalam bentuk kegiatan yang langsung misalnya, yang selama ini istilahnya intens berhubungan dengan pemerintah daerah, diantaranya adalah BJB misalnya.
Dulu ada namanya program apa buku gratis yang diuji apa diiptakan itu diberikan oleh BCB antaranya gitu. Itu kan salah satu ya. Nanti industri yang lain kan bisa support dari sisi lain. Meskipun kemarin ketika masa-masa awal-awal pandemi itu kan hampir seluruh industri petrokimia yang ada di Cilegon mensupport juga pemerintah ya. Terutama bantuan COVID ya. Ya, diantara memberikan apa namanya disinfektan dan sebagainya, itu juga salah satu bagian. Tapi saya kira masih banyak sih peluang-peluang lain yang harus kita gali. Nah, kita kerucutkan lagi itu bahwa memang teman bicara ternyata dari pengertian Pak Gopar bahwa memang banyak potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan, terutama dalam sektor dalam tanda kutip menghasilkan uang untuk pemerintah daerah dan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau untuk mitra Komisi 3 sendiri ada berapa OPD? Saya orang tidak lupa, tapi sekitar 13 atau 14 OPD ya. Di antara yang paling utama itu memang BPKAD karena Dishub ya. Ada Dishub, ada Dinas Koperasi, ada juga BUMD gitu ya. Ada juga apa dinas-dinas atau bagian ekonomi Seda itu salah satu ininya ya. Dinas Koperasi, dinas yang lain sebagainya. Nah, itu yang pokoknya dari OPD yang menghasilkan entah retribusi entah pajak daerah. Itu pundi-pundi aja lah itu ya. Kalau dulu katanya Komisi 3 itu komisi mata air. Kalau Komisi 2 karena komisi masyarakat, komisi air mata. Oke, Nenek. Nah, berarti jangan-jangan karena ngurusin PDAM jadi mata air. Nah, artinya saya berpikir begini, punya persepsi bahwa mitranya adalah yang harus mendapatkan uang untuk kas daerah lah, dan nanti akan digunakan lagi oleh pembangunan Kota Cilegon ini untuk menjadikan masyarakatnya maju, modern dan bermartabat. Tetapi yang saya takutkan gitu, ini OPD ini karena kita harus mencari duit, ini pelayanan terbengkalai. Nah ini wakil rakyat dalam hal ini Komisi 3 ini melihatnya seperti apa nih sebagai fungsi pengawasannya nih? Jadi begini Kang, sebetulnya retribusi daerah atau pajak daerah itu sudah ada aturan bakunya. Pertama memang butuh orientasinya untuk menghasilkan kas daerah, tapi tidak boleh melupakan pelayanan. Intinya begitu. Dan tidak boleh membebani keumuman masyarakat. Misalnya retribusi parkir yang terlalu tinggi misalnya, membebani itu juga nggak bisa. Jadi jangan hanya mengejar kas daerah, seenak-enaknya aja. Betul. Ada nggak di Cilegon seperti itu? Mudah-mudahan sih nggak ada. Nah, nanti kan pengawasannya itu kita istilahnya nanti dari Komisi 3 akan mencoba memaksimalkan pengawasan tentang targetnya bagaimana, kemudian apa sih kendalanya di lapangan, apakah ada wajib retribusi atau wajib pajak yang balelo misalnya susah untuk ngeluarin kewajibannya. Nah itu kan itu perlu dicari solusi bersama gitu ya. Jadi OPD tidak perlu sungkan-sungkan menghubungi Komisi 3 gitu. Jadi kita kan unsur penyelenggara pemerintah di daerah gitu kan. Jadi harusnya OPD juga punya kemauan, keinginan untuk ayo kita bersama-sama. Jadi kalau ada kendala di lapangan, mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh anggota DPRD, terutama Komisi 3 misalnya, permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Misalnya. Selama ini hubungannya apakah memang ada kendala, karena kan kadang-kadang kita dapat informasi bahwa ada kekurangan anggaran karena ini ada kebocoran kadang-kadang kan itu. Selama ini sih memang interaksi kita dengan OPD penghasil itu masih insya Allah normatif sudah berjalan ya. Hanya saja menurut saya perlu ditingkatkan. Salah satu yang tadi saya sampaikan adalah ketika OPD punya kendala di lapangan, ini selama saya di Komisi 3 ini belum pernah ada informasi, Pak kita punya kendala di lapangan seperti ini, belum pernah ada. Padahal itu kayaknya saya pernah menyampaikan gitu dalam sebuah rapat ya. Kalau ada kendala ayo kita bareng-bareng. Atau mungkin OPD penghasilnya, teman bicara
clear saja, tidak ada masalah kali. Kita nanti kita lihat ini ya bagaimana hasilnya kan gitu kan. ininya Ya begitu. ini akhirnya saya dapat kalimat baru OPD penghasil lah ya. Polri penghasil. Nah, terus upaya yang dilakukan terutama oleh Komisi 3 mungkin ada handicap ini jangan dibiarkan juga gitu kan untuk apa ya, kalau bisa RDP kan dengan Ya, bisa. RDP itu tidak harus dengan Komisi 3 misalnya. Tidak hanya melibatkan dengan komisi, tapi melibatkan juga apa namanya mitra terkait misalnya gitu kan. Misalnya wajib retribusi atau wajib pajak terkait yang kemudian kita harus fasilitasi kan. DPRD itu sebagai ya, katakanlah rumah besarnya lah, ya. masalah-masalah yang ada di Kota Cilegon, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Meskipun dalam rapat itu DPRD tidak bisa menjadi pemutus karena kita bukan hakim ya. Betul. Ya, kita hanya memfasilitasi kalau ada keputusan bareng-bareng, kesepahaman, silahkan diselesaikan. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, Pak Gopar, kalau boleh gitu kan, ini kan dalam kepemimpinan baru, baru 1 tahun. Tapi dari pengamatan Pak Gopar, dari evaluasi mungkin, dari targetan untuk setahun ini, OPD penghasil ini, apakah sudah mencapai kinerja seperti apa sih? Dari evaluasi Komisi 3? Oke ya. Gambaran umum saja ya. Iya. Gambaran umum ya. Karena kan masih baru setahun. Ya, kan kita masih nunggu LHPPK lah kira-kira Iya. kan, nanti mungkin bulan depan kira-kira gitu ya. Tapi 2021 itu menurut saya memang ini dalam tanda kutip masa transisi ya. Iya, betul. Masa transisi yang bisa jadi ada beberapa strategi yang kemungkinan bisa harusnya terlaksana dengan baik, kemudian ada kendala pandemi, kemudian ya masih dalam tanda kutip perubahan SOTK yang harusnya segera dinikan itu juga belum terlalu ini, kemudian itu bisa jadi kendala. Tapi menurut saya kalau kita melihat target dari capaian, mudah-mudahan sih di atas 70% ya. Harusnya begitu, karena meskipun kita pandemi itu sesungguhnya kalau Cilegon tidak terlalu bergantung kepada kemajuan ekonomi, yang itu tergantung kepada masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan sesungguhnya. Karena basis kita itu industri. Nah, industri itu berubahnya itu hanya sekian persen lah kalau menurut saya, dan itu menurut saya harus jadi evaluasi bersama. Nah, kalau saya melihat ya dari potensi pemasukan dari retribusi pajak daerah yang saya masih belum melihat secara itu, misalnya contoh nih ya, dari pengamatan kami, misalnya pajak reklame. Nah, itu tuh perlu saya masih belum mendapatkan data utuh ya terkait dengan itu. Memang betul data misalnya pajak reklame, berapa sih reklame yang sekarang itu idle misalnya, nggak dipakai, berapa yang dipakai, terus bagaimana konsep retribusinya ditarik, pajaknya ditarik, itu kan itu belum tersampaikan dengan cara baik menurut saya. Dan targetannya berapa gitu kan? Targetnya berapa gitu misalnya. Nah, yang kedua itu misalnya adalah perubahan bangunan ya di Cilegon. Kang Upu mungkin bisa ngelihat IMB ya? Pernah ada ya, bisa IMB, bisa PBB-nya nanti otomatis kan itu berubah. Ya, selama ini kita memang belum punya data terkait dengan berapa jumlah bangunan yang berubah fungsinya. Oh. Itu salah satu contoh ya. Bukan membangun dari nol ya? Bukan. Perubahan. Ya, asumsinya dengan berubahnya bangunan akan berubah objek pajaknya. Betul nggak? Itu pajak IMB atau pajak PBB? PBB bisa jadi. Kan otomatis kalau dia berubah fungsinya, mestinya mengajukan juga ke
dinas terkait. Kalau awalnya fungsinya adalah rumah, misalnya contoh tempat tinggal, Iya. tiba-tiba dipakai untuk Ruko apa? umumnya. Ya, untuk kafe contoh misalnya kan berubah fungsi. Ada nilai ekonomi kan? Iya betul. Nah, kenapa itu? Di situ masuklah sebetulnya potensi Harusnya PAD. fungsi PAD masuk kan? Pertama IMB-nya diurus. Meskipun IMB itu sekarang berubah menjadi apa namanya pajak PBG namanya. PBG ya, pajak untuk bangunan. Bangunan dan gedung ya. Gedung, pajak bangunan dan gedung. Kalau dulu namanya IMB kan. Sekarang berubah PBG. Nah, itu salah satu contoh. Dan di industri-industri menurut saya Di Cilegon sekarang perkembangan udah banyak yang berubah. itu poin saya. Nah, dan itu memang, nah ini yang harus mendapatkan perhatian karena tetap kembali lagi bahwa nanti pajaknya itu untuk membangun Cilegon. Betul. Akhirnya jangan bocor kan, ada potensi di depan kita tapi tidak dimanfaatkan kan. Ya. Jadi Nah, untuk transport juga Cilegon kayaknya menarik juga ya, itu potensi besar juga ya. ya kalau Karena industri kan banyak. ya sementara gini, kalau apa namanya angkutan karyawan itu kan tidak berbasis apa namanya trayek. Jadi kalau angkutan karyawan yang sekian ribu orang kan itu tidak berbasis trayek, karena itu angkutan khusus ya. Tapi menurut saya bisa dicari potensinya itu dari mana gitu. Iya. Trayek-trayek khusus ini kan mestinya ada juga diberikan apa namanya pemahaman kepada pengelola apa namanya perusahaan yang mengelola transporternya. transporternya. Menurut saya gitu. Nah, ini memang potensi harus digali terus sehingga kemudian ketika kita punya apa namanya angan-angan Cilegon maju, modern dan bermartabat, atau Cilegon baru modern dan bermartabat itu betul-betul disupport oleh pendanaan yang kuat. Ya, menarik juga nih. Nah, berbicara ini sebetulnya saya ingin berbicara panjang lebar dengan Pak Gofar, tapi memang waktulah yang membatasi kita. Tapi mungkin ada catatan bahwa banyak potensi di Kota Cilegon ini yang bisa menjadikan pendapatan. Cuma bagaimana kita melakukan pendataan, pengamatannya, dan kreativitas kita, sehingga akhirnya pendapatan itu menjadi sebuah modal untuk pembangunan Cilegon yang baru, modern dan bermartabat, dan masyarakat Cilegon sejahtera, karena ada di depan mata Cilegon potensinya. Saya Puspa Putra, sampai berjumpa di acara Mari Bicara dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.